Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan tanaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Triana Novita Wardah dengan NIM 14014214450. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang dengan mata kuliah Konsep Dasar IPA. Dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan merupakan salah satu metode dalam perkembangbiakan tanaman yang akan dibentuk dengan peranan dan lapisan sel yang memiliki bagian utama supaya dapat membentuk struktur benih sebagai kelompok tanaman akan menghasilkan batang dan cabang yang baru dari berbagai strukturnya. Selanjutnya ada cara tumbuhan berkembang biak. Cara tumbuhan berkembang biak yang pertama ada perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif yaitu pembiakan yang didahului dengan penyerbukan dan biasanya dilakukan melalui penanaman biji. Penyerbukan tumbuhan juga dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain manusia, hewan, dan angin. Lalu, apakah penyerbukan itu dan bagaimana penyerbukan terjadi? Penyerbukan merupakan proses jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik yang terjadi pada bunga dari tumbuhan. Jadi, penyerbukan terjadi pada bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Pada bunga terdapat sel kelamin jantan yang disebut benang sari dan sel kelamin betina yang disebut putik. Apabila serbuk sari jatuh di kepala putik, maka terjadilah penyerbukan. Kemudian akan terjadi pembuahan sehingga terbentuk biji yang kemudian akan menjadi tumbuhan baru. Nah, ini ada bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga yang pertama ada kepala putik, yang kedua tangkai putik, yang ketiga dasar putik, yang keempat kepala sari, yang kelima tangkai sari, yang keenam kelopak bunga, yang ketujuh mahkota bunga, yang kedelapan bakal biji, dan yang kesembilan tangkai bunga. Bagian putik berada pada angka 1-3 dan sedangkan benang sari berada pada bagian 4-5. Lalu yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan. Pada perkembangbiakan vegetatif, yang ditanam adalah bagian dari tubuh induknya, seperti batang, umbi, akar tinggal, geragi, tunas, ataupun daun. Perkembangbiakan vegetatif dapat berlangsung secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami antara lain menggunakan umbi lapis, umbi batang, umbi akar, akar tinggal, geragi, tunas adventif. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui stek batang, cangkok, okulasi, sambung, dan sebagainya. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama, vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan yang tercipta tanpa melalui bantuan manusia. Jadi dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan secara vegetatif terdiri dari pembentukan tunas, rizoma, akar tinggal atau akar rimpang, umbi lampis, umbi batang, geragi atau stolon, umbi akar, tunas adventif, spora, dan membelah diri. Yang kedua ada vegetatif buatan. Pengertian vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tanaman yang melibatkan campur tangan manusia. Teknik reproduksi vegetatif buatan yang paling umum meliputi pemotongan, pelapisan, pencakokan, dan kultur jaringan. Metode vegetatif buatan digunakan oleh petani dan ahli hortikultura untuk menghasilkan tanaman yang lebih sehat dengan kualitas yang seperti diinginkan oleh mereka. Selanjutnya, contoh perkembangbiakan generatif. Contoh perkembangbiakan generatif yang pertama ada penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dengan sendirinya, yang hanya dapat dilakukan oleh bunga yang lengkap karena proses tersebut merupakan ciri-ciri penyerbukan. Contoh tumbuhan yang melakukan autogami adalah bunga kembang sepatu, bunga pacar air, dan bunga terompet.
Yang kedua, penyerbukan keitonogami. Penyerbukan keitonogami adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang memang masih dalam satu pohon atau masih dalam batang tumbuhan tersebut. Contoh tumbuhan yang melakukan keitonogami adalah bunga yang tidak lengkap, contohnya bunga aster, bunga pinci matahari, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang atau alogami adalah proses terjadinya serbuk sari ke kepala putik bunga lain. Bunga tersebut merupakan bunga tumbuhan lain yang memang berbeda batang atau pohon dengan tumbuhan tersebut, tetapi masih satu jenis, contohnya kamboja, melinjo, pinus, dan mawar. Yang keempat, penyerbukan vastar atau hibrid. Penyerbukan vastar atau hibrid adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga yang lain, tetapi sudah berbeda jenis dengan bunga yang menjatuhkan serbuk sari tersebut, contohnya mawar putih dan mawar merah. Selanjutnya, contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, umbi. Untuk mengembangbiakan tumbuhan yang berumbi, yang ditanam adalah bagian umbinya. Ada 3 jenis perkembangbiakan dengan umbi, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Contohnya bawang, kentang, dan wortel. Yang kedua, tunas. Tunas muncul pada pangkal batang tanaman induk. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas antara lain pisang, bambu, dan tebu. Yang ketiga, akar tinggalnya. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut berruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, kunit, lengkuas, alang-alang, dan rumput. Yang keempat, geragi. Geragi atau biasa disebut dengan stolon adalah batang yang menjalar di atas tanah. Batang tersebut berruas-ruas. Pada setiap ruasnya dapat tumbuh tunas, yang kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah rumput teki dan stroberi. Yang kelima, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun. Tunas tumbuh pada bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas, seperti daun dan akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Selanjutnya, contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ada cangkok. Mencangkok merupakan perkembangbiakan vegetatif yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan cepat menghasilkan. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Contohnya adalah mangga. Yang kedua, stek. Stek dilakukan dengan cara menanam bagian potongan tumbuhan. Bagian potongan tumbuhan yang dipotong dapat berupa batang, daun, atau akar. Oleh karena itu, kita mengenal 3 macam stek, yaitu stek batang, stek daun, dan stek akar. Contoh dari stek yaitu tanaman singkong, sirih, dan sukun. Yang ketiga, okulasi. Okulasi adalah mengembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan calon mata tunas suatu pohon ke batang pohon yang lain yang sejenis. Okulasi dapat dilakukan pada singkong mukihat ke singkong karet, pohon mangga, belimbing, dan sebagainya. Yang keempat, menyambung atau enten. Menyambung adalah cara mengembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan bagian pucuk dahan atau pohon ke dahan yang lain dengan tanaman yang sejenis. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, ubi, karet, jambu, durian, dan sebagainya, menurut Cahyo pada tahun 2008. Yang kelima, merunduk. Merunduk dilakukan pada cabang tumbuhan yang menjalar. Cabang dirundukkan dan ditimbun tanah. Akar akan tumbuh dari cabang yang tertimbun tanah. Apabila akar sudah banyak, cabang dapat dipotong dari induknya. Perkembangbiakan dengan cara merunduk dapat dilakukan pada tanaman alamanda, menurut Suhartanti pada tahun 2008. Dan ini daftar pustakanya.
Dan sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.